Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kita masih dalam pembahasan bab tahrimi bai'it taqsid. Taqsid, bab diharamkannya jual beli kredit cicil, yaitu yang kita bahas dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kita sudah sebutkan beberapa hadis-hadis ya, sebagaimana dicantumkan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah, tentang beberapa hadis yang terkait dengan larangan masalah ini. Yang inti daripada makna hadis itu adalah larangan berjualan dengan dua harga. Larangan jualan dengan dua harga, berdagang dengan dua harga. Al-bai' baina bai'atain. Di sini Syekh Salim bin Eid Al-Hilali menyebutkan beberapa pendapat para ulama dalam menafsirkan al-bai' bainal bai'atain. Jual beli di antara dua transaksi, di antara dua transaksi. Artinya satu transaksi dengan dua harga. Seperti Simak bin Harb yang beliau meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud. Demikian juga dari Abdul Wahab bin Atha. Demikian juga dari Abu Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Tawus. Mereka mengartikan al-bai' bainal bai'atain atau safqatani fi safqatin, satu transaksi dua harga, yaitu apabila belinya kontan harganya sekian, kalau belinya kredit harganya sekian. Di mana di sana ada dua jenis harga ya. Yang umumnya beli kontan itu pasti lebih murah dibandingkan beli kredit. Itulah yang diartikan oleh beberapa para ulama yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, yang menyatakan al-bai' bainal bai'atain, satu dagang dengan dua harga, yaitu dengan mencantumkan dua harga dalam penjualan. Kalau kontan harganya sekian, kalau dia kredit atau ngutang harganya sekian. Itu ikhwah. Yang terakhir kemarin kita bacakan yaitu apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, idza qulta abi'uka bin naqdi ila kadza wa bin nasi'ati kadza wa kadza wa dhahaba al mushtari wa huwa bil khiyari fil bai'ataini
ma lam yakun waqa'al bai' ala ahadihima. Sufyan Ats-Tsauri mengartikan al-bai' bainal bai'atain, yaitu jika engkau mengatakan aku menjual barang ini kepadamu kontan dengan harga sekian, kredit dengan harga sekian. Lantas si pembeli pergi membawa barang yang dia beli, namun di situ dia punya hak untuk menentukan harga yang mana yang dia pilih. Ya, dia bawa barangnya, kemudian dia yang menentukan harga mana yang dia pilih. Wa huwa mardud, yang seperti ini tentu tertolak. Wa huwa alladhi yanha anhu, inilah yang dilarang. Ya. Taib, fa in waqa'al bai' kadza fa hadza makruh. Apabila terjadi transaksi jual beli, maka inilah yang saya lakukan, misalnya inilah yang saya tentukan. Ini adalah jual beli yang dibenci, wa huwa bai'atani fil bai'ah, yaitu dua transaksi dalam satu harga, wa huwa mardud, dan ini tertolak. Wa huwa alladhi yunha anhu. Inilah yang dilarang. Fa in wajadta mata'aka bi'ainihi akhadtahu. Baik. Tadi sudah diambillah barangnya, ya, sementara belum ditentukan yang mana yang dia pilih. Apakah dia beli kontan ataukah beli kredit? Baik. Setelah itu tahulah dia bahwasanya ini jual beli yang salah. Kemudian apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Kalau kamu masih melihat barangmu ada di tangannya, wahai penjual, maka ambil barangmu. Ambil barangmu. Artinya ambil barangmu, pulangkan duitnya. Afwan, kan ini belum dibayar kan, belum ditentukan. Ambil barangmu. Wa in kana qad istahlaka. Adapun jika barang tersebut sudah habis, mungkin dia berupa makanan atau bahan bakar atau apalah namanya yang dia mudah habis, ya, maka falaka au kasat thamanain wa ab'adu ajalain, maka hak untukmu, harga yang untukmu adalah dengan harga yang paling rendah dan dengan pembayaran yang paling lama. Misalnya nih, dia jual handphone, ya, dia jual handphone. Si pembeli menentukan kalau kontannya sekarang harganya 2 juta, tapi kalau kredit bayarnya misalnya 5 bulan lagi, maka harganya misalnya 4 juta misalnya, jadi 2 kali lipat. Tapi pergilah si pembeli dengan membawa barang ini, dan dia yang punya hak untuk menentukan. Demikian ikhwah. Jadi apabila terjadilah jual beli seperti ini, maka jika kamu lihat barangnya masih utuh, belum diapa-apai, anggap sajalah belum unboxing, ya, belum dibuka, belum dipakainya rupanya, maka kamu ambil barangmu, batalkan jual beli. Namun apabila itu barang sudah habis, mungkin barang tersebut sudah rusak atau hilang, jadi bagaimana? Maka hakmu wahai penjual, dengan harga yang rendah, berapa tadi harga rendahnya? 2 juta dengan pembayaran yang paling lama. Berapa itu? Itu dia. Ya, harga yang paling rendah dengan pembayaran yang paling lama. Itulah cara pembayarannya. Nomor 2, wa tabi'ahum 'ala dzalika jullatul ulama al-hadits wal lughah. Dan pendapat ini, ya, pendapat ini ikhwah, yang dimaksud dengan bai'atani fil bai', yaitu 2 harga dalam satu transaksi, yang mengartikan kalau kontan sekian, kalau dia kredit sekian, ada perbedaan. Di antara para ulama yang mengikuti pendapat ini, yang tadi kan kita sebutkan, ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Abdurrahman bin Mas'ud, ya, anaknya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian juga pendapat
Al-Wahhab bin Atha, kemudian pendapat Ibnu Sirin, pendapat Tawus, demikian juga Sufyan Ats-Tsauri. Dan orang-orang ini juga diikuti oleh sekian banyak para ulama hadis dan lughah. Seperti qala Ibnu Qutaibah fi Gharibul Hadits, berkata Ibnu Qutaibah dalam kitab Gharibul Hadits, wa minal buyu'i manhiyu anhu, di antara wa minal buyu'i al manhiyu anhu anha, di antara jual beli yang terlarang, syartani fil bai', dua syarat dalam satu transaksi, wahwa yaitu ayyashtari ar-rajulu sil'atan ila syahraini bidinaraini, yaitu seorang membeli satu barang dagangan yang dibayar dalam jangka waktu 2 bulan dengan harga 2 dinar. Wa ila thalathati ashhur bi thalathati dananir. Tapi kalau yang dia bayar itu jangka waktunya 3 bulan, maka harganya pun menjadi 3 dinar. Wa huwa bi makna bai'ataini fil bai'ah. Inilah makna daripada 2 harga dalam satu transaksi. Berarti Ibnu Qutaibah juga memiliki pendapat yang sama. Qala An-Nasa'i, berkata Imam Nasa'i, bai'ataini fil bai'ah, yang dimaksud dengan 2 transaksi dalam satu harga, dalam satu jual beli, 2 harga dalam satu transaksi, wa huwa ayyaqula abi'uka hadza sil'ah bi mi'ati dirhamin naqdan. Si penjual mengatakan, aku jual barangku ini harganya 100 dirham kontan, wa bi ma'ataini dirhamin nasi'ah, dan 200 dirham kalau kredit, kalau cicil, atau kalau bayarnya nggak sekarang, kalau bayarnya nanti. Jadi kalau bayarnya sekarang cash, ya cash, maka 100 dirham. Tapi kalau bayarnya nanti dengan jangka waktu sekian, maka harganya 2 dinar. Nah, demikian ikhwah. Itulah yang dimaknai oleh Imam An-Nasa'i. Kemudian Ibnu Hibban mengomentari hadis Abi Hurairah al-mutaqaddim fil babi, mengomentari hadis Abu Hurairah yang telah kita bacakan tadi yang kemarin, biqauli dzakara dzikrul jazri 'anil bai' syai' bi mi'ati dinar nasi'ah, yaitu celaan orang yang menjual sesuatu dengan 100 dinar tapi bayarnya nanti, wa bi tis'ina dinarun naqdan, dan dengan 90 dinar tapi kontan, ya mirip ya pendapatnya. Jadi Ibnu Hibban mengatakan, yaitu yang dimaksud dengan bai'atani fil bai'ah, 2 harga dalam satu transaksi, yaitu kalau dia bayarnya nanti harganya 100 dinar, kalau bayarnya sekarang harganya 90 dinar. Mirip lah ya dengan yang sebelumnya. Wa hadza tafsir wa ashahhu wa adhhar fi makna ahadisul bab lima ya'ti. Inilah tafsiran yang paling sahih, yang zahir berdasar makna daripada hadis-hadis bab, berdasarkan yang berikut. 1. Pertimbangannya anna tafsir rawil hadis lil hadithi muqaddamun ala ghairi, bahwasanya tafsiran dari perawi hadis itu lebih dikedepankan ketimbang pentafsiran dari yang bukan perawi hadis. Jadi kan di sini ikhwah, yang periwayat hadis seperti Abdurrahman bin Mas'ud, ini kan dia Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, ini yang meriwayatkan tadi, di antara kan Abdullah bin Mas'ud nih, di antara meriwayatkan hadis ini, ya dilarang transaksi 2 harga dalam satu perdagangan. Ini yang meriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, dan yang berkomentar adalah Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, anaknya bin Mas'ud. Kemudian demikian juga yang meriwayatkan hadis-hadis ini seperti Ibnu Hibban, Imam Nasa'i. Jadi mereka yang kan meriwayatkan hadis ini, dan mereka yang mentafsirkan hadis ini. Itu dia, dengan yang kita katakan tadi. Kalau kontan sekian, kalau bayarnya nanti, kalau bayarnya cash sekian, kalau bayarnya nanti sekian, berbeda harga. Itulah yang mereka artikan.
Jadi kata penulis Syekh Salim bin Hafizahullah mengatakan, ya tentunya perawi hadis ini lebih faham dengan hadis yang dia riwayatkan ketimbang orang lain yang tidak meriwayatkan hadis tersebut. Annahu fahmul jumhur ahli ilmi min fuqaha'il muhadditsin. Bahwasanya ini adalah pemahaman mayoritas para ulama fuqaha dan muhaddisin. Qala al-Baghawi fi syarh sunnah, berkata Imam al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah, fassaru al-bai'ataini fil bai'ati al-wajhain, bahwasanya para fuqaha dan muhaddisin mentafsirkan makna daripada dua harga satu transaksi, yaitu ada dua jenis. Satu, ayyakula bi'tuka hadha thawb bi asratin naqdan au bi 20 nasi'atan la syahr, yaitu jika si penjual mengatakan aku jual barang ini cashnya 100, cashnya dengan 10 rupiah, tapi kalau bayarnya nanti dengan 2, kalau bayarnya sebulan lagi harganya 20 rupiah, gitulah, 20. Ya, kalau bayarnya cash sekarang bayarnya 10 dirham atau dinar, kalau bayarnya sebulan lagi maka harganya menjadi 20 dinar, gitulah lebih kurang. Ya. Fahuwa fasidun inda aktsari ahli ilmi, dan jual beli seperti ini, ya, jual beli yang rusak, batal menurut mayoritas para ulama. Li'annahu la yadri ayyuhuma tsaman, karena tidak ditentukan mana harga yang sebenarnya. Wa jahalatu tsaman tamna'u sihhatil 'aqdi, dan ketidakjelasan harga itu menyebabkan ketidaksahihan, ketidakabsahan jual beli. Karena sebenarnya yang mana yang dia beli, yang mana harga yang sebenarnya. Nah, demikian ikhwah, itulah komentar daripada Imam Al-Baghawi. Memang ikhwah pada waktu itu, pada waktu penawaran harga, memang kan belum jelas berapa harganya. Tapi ketika ada kesepakatan dengan salah satu harga, berarti harganya berapa? Kalau sudah sepakati salah satunya, berarti berapa harganya? 1. Di situ ikhwah. Ya sebelum disepakati apakah bayar cash ataupun nanti bayarnya, ya belum ada harganya. Tapi ketika pembeli sudah memilih apakah cash ataupun dia harus bayarnya nanti, ya berarti sudah jelas harganya berapa yang akan dia bayar. Kecuali kalau dia ambil barangnya, kemudian dia ambil barangnya, disetujui jual belinya, kemudian tanpa menentukan dia mau beli cash ataukah jual belinya nanti, bayarnya nanti. Wa anna fahmu aimatil lughah was sadatut tabi'in, inilah pemahaman para ulama bahasa Arab dan pemimpin tabi'in. Annal aqwal ukhra allati warad la tasihhu wa minha. Adapun makna-makna yang lain yang menyebutkan tentang bai'atani fil bai'ah, 2 harga satu dalam satu pembelian, yaitu pemahaman yang lainnya, makna yang tidak sahih. Di antara makna tidak sahih ini, 1, ayyakula bi'tu abdi hadza bi dinaran ala an tabi'ani jariyatik, yaitu ada yang mentafsirkan ikhwah 2 harga satu transaksi, yaitu dengan prakteknya aku jual hambaku dengan 20 dinar, syaratnya aku beli hamba ala antabi'ani jariyatik, yaitu dengan syarat engkau harus jual hamba sahayamu kepadaku. Itu dia. Jadi aku jual hamba sahayaku kepadamu sebanyak 20 dinar, ya, 20 dinar, dan dengan syarat engkau jual juga hamba sahayamu kepadaku, ya mungkin dengan uang yang sama atau dengan harga yang berbeda. Tapi kalau ini abdi itu artinya hamba saya perempuan.
Aku jual hamba saya laki-laki. Aku jual hamba saya laki-lakiku kepadamu dengan harga 20 dinar, tapi syaratnya engkau harus jual hamba saya perempuanmu kepadaku dengan harga sekian. Itu dia. Jadi dia jadi bersyarat. Kalau dia nggak mau jual hamba saya perempuannya kepada si pembeli gimana? Berarti tak jadi jual beli. Karena dia harus bersyarat. Itulah ya, wa hadza bai'un wa syartun wa laysa bi bai'ataini fil bai'ah. Kata Syekh Salim bin Izlali, ini bukan al bai'atani fil bai', dua harga satu transaksi. Ini bai' jual beli bersyarat. Ini jual beli bersyarat, bukan jual beli dengan dua harga. Demikian ikhwah, ya. Jadi syaratnya aku jual ini, aku jual. Misalnya saya jual buku saya kepada Anda, harganya misalnya 100.000 rupiah, tapi syaratnya jual buku yang itu kepadaku dengan harga sekian. Nah, gitu. Jadi kalau dia nggak mau jual bukunya kepada saya, berarti saya nggak mau jual buku saya. Gitu dia. Jadi jual beli bersyarat. Jadi itu jual beli syarat, bukan bentuk jual beli dengan satu harga. Ada lagi yang mengartikan begini, yaitu ma yusammal yawm bi bai' taqsid. Mana dia? Baik. Yang kedua ikhwah, ayyaqul abi'uqha bimi'atan ila sanah ala an ashtariha minka bisamanina halatan. Ada yang mengatakan begini nih, aku jual misalnya apa ya, aku jual tasku atau barangku ini, aku jual bukuku ini dengan harga misalnya dengan harga 500.000 dalam jangka waktu setahun, dengan syarat aku beli lagi buku itu darimu dengan harga 300.000 cash. Ngerti maksudnya? Saya jualan jiang ini, saya mau jual jiang. Buku saya ini saya jual kepada ente. Berapa Ustaz harganya? Ini buku bagus, hayya. Ya. Ini buku bagus lah. Jadi gimana? Ini harga bukunya 500.000. Gak apa-apa, bayarnya setahun yang akan datang. Oke. Tapi buku ini aku beli. Aku beli lagi langsung dengan harga 200.000, tapi cash. Jadi dia tinggal lewat gitu aja. Di mana keuntungannya itu? Jiang beli dari saya berapa tadi? 500.000. Tapi kan setahun kemudian bayarnya. Udah. Syaratnya saya beli buku itu langsung dari dia dengan harga 200.000 tapi cash. Jadi jiang dapat duit berapa sebenarnya? 200 tadi. 200. Udah. Jiang dapat dari saya 200. Berapa lagi yang harus dia bayar ke saya? Itu kan sebenarnya riba. Cuman pakai bekelah begitu. Antum mengerti bentuknya kan? Demikian. Saya jual buku ini, kita sepeda motor. Ini sepeda motor ini saya jual kepada antum. Bayarnya bulan depan. Berapa Ustaz bayarnya? Ini harganya 7 juta. Tapi kamu boleh bayar bulan depan. Akhir bulan Maret. Tapi syaratnya ini sepeda motor saya beli lagi langsung dengan harga 5 juta cash saya kasih. Begitu, tinggal muter gitu aja langsung. Demikian. Udah. Jadi sebenarnya si pembeli dapat uang dari saya berapa? 5 juta. Berapa lagi akan dia beri? 2 lagi kapan itu? Bulan depan. Demikian. Ini kan sebenarnya kelah ikhwah. Sama aja dia, artinya minjam duit saya berapa tadi?
5 juta, 5 juta, nanti pulangkannya 7 juta kan gitu dia jadinya. Ya kan? Tapi dengan cara seperti itu. Nah, ikhwah. Wa hadza bai'ul 'inah. Jual beli seperti ini namanya jual beli 'inah. Enggak dibolehkan jual beli. Ya kalau bisa kita katakan itu hanya kelahnya saja, seolah-olah jual barang. Oh, begitu dia ambil, dikasihkan langsung diambil. Kenapa? Karena saya langsung bayar ke dia duit. Bisa dibayangkan ya, kan? Ya. Kalau nggak bisa pulang kita. Kenapa ini? Bisa lagi? Bisa? Agak rumit kali loh masalah hidup ini. Nah itu ikhwah. Jadi ternyata memang para pedagang dari dulu itu mereka berpikir bagaimana cara berkelah-kelah gini sebenarnya. Ya, mereka punya cara-cara tertentu ya yang ya kalau bisa yang haram itu bisa jadi halal gitu lah kira-kira. Dengan cara-cara yang seperti ini. Ya zahirnya kan jual beli ikhwah. Ya kan? Zahirnya beli. Misalnya begini. Saya jual sepeda motor saya kepada dia 7 juta. Bayarnya nanti. Berapa harga itu? Saya jual pada dia kereta saya, sepeda motor saya, harga 7 juta. Bayarnya bulan depan. Berapa harganya? Berapa harga itu? Sama satu harga. Enggak ada khilafiyah dalam masalah ini. Dalam masalah ini. Udah diambil, set. Kemudian udah diambil jadi punya dia kan? Besoknya saya beli itu. Saya beli itu barang antum, sepeda motor itu yang kemarin saya jual. Harganya 5 juta. Cash. Sah nggak jual belinya? Hah? Sah, kenapa rupanya? Gak ada masalah. Demikian. Tetapi permasalahan ini nampak berkelahnya. Artinya kalau dia sudah sampai ke tangan dia sepeda motor, harganya 7 juta, bayar bulan depan, itu tidak boleh ada persyaratan lagi. Itu punya dia. Mau dia mau jual, mau dia nggak jual, demikian ikhwah. Ya, ini seolah sepertinya dijual, tapi masih ada ekornya, masih ada benangnya nih untuk ditarik lagi. Demikian ikhwah. Sehingga sebenarnya pada dasarnya itu bukan jual beli, itu adalah hutang piutang riba sebenarnya. Itu ikhwah. Kemudian ikhwah, selanjutnya yang keempat, wa hadza tafsir huwa ma yusammal yaum bi bait taqsid. Tafsir inilah yang sekarang disebut dengan jual beli kredit. Walil ulama fihi aqwal. Dalam masalah jual beli kredit sekarang ini kan biasa ikhwah sekarang itu kan. Jual beli kalau kontan sekian, kalau kredit sekian. Ya dengan perhitungan penyusutan barang, kemudian perputaran yang tentunya semakin lambat, ya kan? Pedagang ini kan kepingin kalau dia dapat uang cash, uang itu bisa diputarnya lagi dengan lebih cepat. Itu ikhwah. Adapun kalau dia nggak cash, ya tentu uang ini terpendam dengan orang. Makanya harganya dinaikkan sebagai tanda resiko yang lebih. Demikian ikhwah. Satu hal yang lumrah kalau di masyarakat kita seperti ini. Baik. Jadi inilah yang disebut dengan jual beli taksid, jual beli kredit. Jadi yang dimaksud Syekh ini kalau Anda mau jual kredit ya kredit saja. Ya. Kredit saja artinya enggak usah kontan sekian. Kalau cicilan setahun sekian, kalau cicilan 2 tahun sekian. Kan kita gitu biasa ada menunya kalau di di showroom. Kalau 3 bulan sekian, kalau 4 bulan sekian, kalau 3 tahun sekian, kalau 4 tahun sekian, 5 tahun sekian, semakin lama tahunnya semakin besar, semakin gede yang harus dia lunasi. Itu ikhwah. Ya. Jadi gimana yang bisa kalau menurut beliau gimana jadinya yang dia bisa terhindar dari larangan? Ya sudah satu aja. Ini barang dijual, misalnya sepeda motor dijual baru seharga 25 juta, dijual pembayaran misalnya setengah tahun. Dah, habis gitu aja. Enggak pakai kalau setengah tahun sekian, enggak ada pakai harga kalau kontan sekian enggak.
Itu yang dimaksud oleh Syekh Salim Al-Hilali dengan beberapa tafsiran-tafsiran yang disebutkan di sini. Cara penjualan seperti itu, sebagian ulama mengatakan annahu batil mutlak, yang seperti ini batil sama sekali, artinya tak sah jual belinya. Yang kedua, yajuzu idza tafarraqa ala ahadi thamanain. Pendapat yang kedua mengatakan boleh, kenapa nggak boleh? Ya, dibolehkan dengan syarat mereka sepakat dengan salah satu harga. Itu dia, sepakat dengan salah satu harga. Apakah dia mau beri harga kontan ataukah harga nanti, pembayaran nanti. Demikian ikhwah, sepakat dulu baru boleh. Jadi bukan ambil barang nanti kemudian udah cocok ambil tanpa menentukan Anda itu ambil kontan atau kredit. Nah, ini nggak ditentukan. Kalau itu belum ditentukan, berarti itulah yang dikatakan satu transaksi, dua harga dalam satu transaksi. Kenapa? Dia belum menentukan. Belum menentukan harga mana yang dia sepakati. Itu ikhwah. Belum menentukan harga mana yang dia sepakati. Makanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, pendapat kedua mengatakan boleh jual beli seperti ini, tapi sebelum mereka berpisah harus tetapkan dulu harga yang mereka sepakati. Apakah cash langsung pada waktu itu ataukah bayarnya nanti. Jangan dibawa tanpa menentukan mana yang harus dibayar. Demikian juga ikhwah, sama kalau bayarnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, nah itu harus jelas. Jadi kalau sebelum dia berpisah, Anda mau bayar yang untuk berapa tahun kreditnya? Setahunkah? 2 tahunkah? 3 tahunkah? Jangan diambil aja tanpa menentukan yang mana yang harus dia pilih. Itu ikhwah. Ya. Yang ketiga, yajuzu idza dafa'a aqallu tsamanain. Boleh apabila boleh misalnya nih ada dua harga, kontan 1 juta, kredit 2 juta. Maka kalau transaksi itu sudah ditentukan yang paling rendah, dah saya bayar 1 juta karena kan itu yang cash. Ibu, anaknya tolong bu. Ya, jadi ikhwah, kan tadi kalau cash 1 juta, kalau kredit 2 juta, dibolehkan sah transaksinya kalau yang dia bayar adalah yang paling murah, yaitu yang cash. Tapi kalau yang dia bayar nanti lebih mahal, maka tidak sah. Itu pendapat yang ketiga. Ammal qaulul awal fa mardudun. Kata Syekh Salim Al-Hilali, adapun yang pertama, pendapat yang pertama itu jelas tertolak. Falahu aukasuhuma awir riba, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan mengatakan falahu aukasuhuma awir riba, maka untuk dia harga yang paling murah atau dia itu riba. Jadi kalau dia ambil harga yang di atas, maka dia dikatakan riba. Fa ajazahu bi aqalli sa'rain, maka dibolehkan kalau dia itu mengambil yang mana yang lebih murah. Amal qaulu tsani fata'alu bi jahalati saman mardudun bi ja'alil Rasulullah sallam samanul akmal riba. Adapun pendapat yang kedua, bu, anaknya bu, tolong bu. Dibawa keluar aja kalau nggak bisa tenang. Tadi kan ada 3 pendapat ikhwah, ya, tentang masalah bai' taksis ini. Pertama mengatakan batil sama sekali, dan ini pendapat tertolak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan sah kalau mengambil harga yang paling rendah. Nah itu dia, sah. Kalau yang pertama ini
mutlak batil. Mau ngambil yang kontan batil, mau ngambil yang kredit juga batil. Yang kedua, pendapat kedua tadi mengatakan ya boleh kalau seandainya mereka sudah menentukan yang mana yang dia tetapkan, apakah beli cash ataukah kredit. Maka beliau mengatakan ya tapi beliau mengatakan ini berarti tertolak. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya yang sah itu mengatakan bahwasanya kalau dia bayar yang paling mahal berarti dia itu riba. Itu dia. Kan ini tadi yang B ini boleh dia tentukan yang cash ataupun yang bayar nanti selama sebelum mereka berpisah sudah ditentukan. Dibantah oleh Syekh Salim Al-Hilali. Enggak, ini juga salah. Kenapa? Karena di situ tidak ada pilihan selain hanya pilihan harga yang paling murah. Adapun pendapat yang kedua ini kan terserah. Yang penting apakah dia mau ngambil yang cash ataukah bayar yang nanti. Demikian ikhwah. Yang ketiga yaitu amal qaul tsani fa wasawab. Adapun amal qaul tsalits fa wasawab. Adapun pendapat yang ketiga itulah yang benar. Yang ketiga tadi bagaimana? Yaitu boleh apabila dia memilih harga yang paling murah. Itu dia. Fa huwa shawab. Ini yang benar. Li'annal ahadits al-bab tadullu ala anna ziyadah riba. Karena hadis menunjukkan bahwasanya kalau ada harga lebih dari yang harga yang tadinya, di antara dua itu ada harga yang lebih, yang satu misalnya 1 dinar, ini 2 dinar, kalau dia mengambil yang harga yang lebih, maka itu disebut riba. Faida intafat al-illah intafatul ma'lul. Apabila tidak ada, apabila sebab hukumnya tidak ada, maka hukumnya juga tidak ada. Faida akhadha aqall samanain, apabila dia ambil yang harga yang paling rendah, fahuwa jaizun, maka itu boleh. Allahu a'lam bissawab. Ini ikhwah rahimallahu perbedaan pendapat para ulama terkait dengan masalah kredit. Ya, kredit. Jadi seperti Syekh Salim Al-Hilali dengan hujah-hujah beliau mengatakan jual beli kredit itu tidak sah. Ya, tidak sah kecuali kalau dia mengambil harga yang paling rendah. Itu aja. Itu dia. Adapun kalau dia memilih harga yang lebih tinggi dengan waktu pembayaran yang lebih lama, maka ini dianggap riba. Itu dia. Allahu a'lam bissawab. Babu zajri 'anil bai'il hasad. Bab celaan jual beli hasad, yaitu hasad itu ikhwah batu yang digunakan untuk lempar jumroh. Batu yang besarnya itu seujung-ujung jari, persinian jari. Jadi ini jual beli ini apa ya? Kalau kita lempar batu ini loh, mungkin pakai macam gelang itulah ya. Lempar gelang itulah. Kan bayarnya sudah jelas tuh, ya kan? Dia ada beli gelang itu berapa? Misalnya sekian. Berapa harga gelang itu kalau kita main? Berapa? Udah lama kali. Ya dulu berapa? 3.000 kan? 3.000 kan? Tahun berapa itu? Sekarang berapa harganya ya? Tuh gelang? 6.000 ya? 5.000 ya? Yakin itu? Kalau nggak salah. Misalnya dia mau ambil 2 gelang, nanti kan dilempar, kemana ngelemparnya itu? Masuk botol ya? Botol, nah itu. Sementara itu kan bendanya beda-beda tuh nomor-nomornya. Jadi mirip seperti itu lah ikhwah. Harganya sudah jelas, tapi barangnya belum jelas. Itu seperti lotre juga lah, kan anak-anak kan ada lotre itu bayarnya gopek, nanti dibuket nanti bonbon, kadang-kadang ada isi uang 1.000, 5.000, terus seneng anak-anak itu, diusir dari sekolah kalau ada yang jual itu. Ya harus diusir itu ikhwah, ngajari anak-anak judi itu nggak boleh. Ya kan kita dulu ada antum yang nggak pernah terlibat.
Emang seru itu, emang semangat kita. Iya, iya. Yakin kali pengalaman. Ada demikian ikhwah. Jadi ya mirip-mirip begitulah ikhwah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, nah Rasulullah an al-bail hasa wa an al-bail gharar. Nabi SAW melarang jual beli hasa, yaitu dengan cara melempar, nanti disebutkan, dan jual beli gharar. Gharar itu yang enggak jelas. Min fikih bab fusira bai'il hasad bi jumlatin ta'wilati minha. Bahwasanya jual beli hasad, jual beli dengan cara melempar batu, itu ditafsirkan dengan beberapa tafsiran. Yang antaranya ya'tir rajulu ila qati'il ghanam aw adadud dawab, bahwasanya seorang itu datang membawa sekian kambing atau sekian hewan atau sekelompok beberapa orang raqik, yaitu hamba sahaya. Summa yaqulu lil ba'i', kemudian dia berkata kepada si pembeli, akhdhuf bihasati hadza, silahkan kamu lempar dengan batumu ini. Fakullu man waqa'a alaihi hasati fahuwa li bikadza wa kadza, maka setiap di mana terlontarnya batu ini maka harganya sekian. Itu dia. Maka barang itu untukku dengan harga sekian. Ya tentu di situ ada yang harga murah, ada yang harga mahal, pasti begitu. Nggak akan mungkin semuanya harganya di atas harga modal dia. Taib. Ya kalau seandainya di situ pilihannya kambing, hamba sahaya, ada lembu, nggak mungkin lah satu batu harganya 5.000, ya kan? Bangkrut lah dia. Berapa cocoknya satu batu itu? Kalau hadiahnya kambing, sapi, sejuta. Bisa juga sejuta, tapi ada yang dapat jeroannya saja gitu kan, jeroan sapi. Demikian ikhwah. Ya itu pasti ada yang di bawah, pasti ada yang di atas. Mereka sebenarnya ikhwah yang judi-judi lotre begitu, mereka sudah punya hitungan. Ya ada hitungannya itu, hingga kemungkinan besar itu mereka untung, bukan kemungkinan kecil. Kemungkinan besar itu mereka untung, kemungkinan besar itu orang-orang pelanggannya itu rugi. Karena kan itu punya persentase, ada hitungannya. Misalnya semua harga yang berada di atas dari batu tersebut, harga gelang misalnya, ya, diprediksi kalaupun itu semua dapat oleh si pelanggan, mereka belum dikatakan rugi. Itu ikhwah, belum dikatakan rugi. Jadi umumnya mereka memiliki apa? Mereka memiliki harga-harga yang lebih banyak itu berada di bawah harga modal itu, harga gelang tadi atau harga batu. Demikian ikhwah. Jadi ini modelnya, saya lempar ini ya dengan harga sekian. Jadi yang mana bendanya? Ya nggak tahu nanti kemana nih terlemparnya. Kita nggak tahu nih caranya bagaimana, kan nggak mungkin kambingnya sekian begitu. Atau mungkin mungkin jauh lah gitu ya, mungkin jauh. Ya kalau kambing segala macam, lebar-lebar kalau pakai ini mudah dilempar. Demikian ikhwah. Ini bentuknya sama seperti ini juga ikhwah. Seperti orang, saya menjual tanah saya harga sekian. Apa ukurannya? Pokoknya seberapa jauh kamu melempar, segitulah. Seberapa jauh titik lempar lebarnya dan titik lempar luasnya. Tapi kalau yang letoy dia ngelemparnya 7 meter. Demikian. Kalau yang kuat bisa 50 meter. Tapi harganya sama. Demikian itu. Tapi harga jelas, tapi barangnya kan nggak jelas. Bisa dia beruntung, bisa nggak beruntung. Demikian ikhwah. Ya, jadi kalau mau beli tanah ya harus jelas berapa harganya. Nggak bisa nih aja ngambo gitu, pernah ada aja ngambo.
Itu ikhwah kalau tanahnya tanah pemberian, boleh ajang ambo, kan biasa pakai itu, pakai pinang, ya kan, di ketapel. Nah itu batasan tanah saya. Nanti kalau tumbuh tuh pinang, itulah dia batasnya. Itu ikhwah. Ini kalau beri hadiah boleh, tapi kalau dia jual beli harus jelas berapa lebarnya dan berapa luasnya. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Baik. Kemudian atau yang kedua, ayyaqul al-ba'il mushtari, atau penjual berkata kepada si pembeli, idza nabatu ilaika hasad faqad wajabal bai' baini wa bainaka fima nabi'uhu. Apabila aku lempar batu ini, berarti telah terjadilah kesepakatan penjualan antara aku dan dirimu dengan benda yang sudah kita tunjuk. Itu ikhwah. Yang ketiga, ayashtadil khiyar ila ayyarmi bil hasa, atau dia memberikan persyaratan untuk melempar batu. Yaqulu bi'tuka ala annaka bil khiyari ala an armi bihadzal hasad. Aku jual barang-barang ini ya dengan syarat ya kamu pilih, kamu lempar yang mana. Ini seperti lempar gelang itulah. Ya tentunya kita orang-orang yang ingin melakukan lempar gelang ini, ya tentunya dibidiknya yang mahal-mahal. Biasanya yang mahal itu yang lebih tempatnya agak lebih jauh. Karena apa? Supaya kemungkinan besar tidak bisa masuk. Demikian ikhwah. Atau ada juga jenisnya jenis lempar bola kan? Lempar bola. Kalau tepat maka dia dapat ini, dia bisa beruntung. Kalau nggak tepat ya dia hanya beli bola. Itu bukan beli juga namanya. Apa? Sewa bola namanya. Beli bolanya. Kalau beli kan dia untuk hadiah. Sewanya berarti. Iya kan? Di situ kan nyewa bola dia sewa tuh bola untuk ngelempar. Kalau dibilang beli dia boleh bawa. Mana bola aku tadi kan aku beli, bawa pulang. Bola kastinya misalnya. Demikian. Itu berarti ya seperti dia nyewa bola, kemudian lempar. Demikian, dilempar itu tempat tersebut atau barang tersebut. Kalau kena berarti untuk dia. Demikian ikhwah. Ternyata yang begini-begini sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian at-tahrimul bil hasab wa butlanu bi kulli anwa'il madhkurah, bahwasanya haramnya jual beli lemparan seperti ini dan batilnya jual belinya dengan berbagai macam jenis jual beli hasad. Li'anna qa'imun al jahadil gharar, karena jual beli hasad ini tidak ada kejelasan dan gharar. Wal istighlal wad darar, istighlal dan darar ini ada kerugian, banyak darar dan kerugian. Demikian. Itulah ikhwah rahimallahu wa ikum terkait dengan jual beli hasad. Intinya ikhwah, jual beli hasad ini jual beli yang enggak jelas. Ya, harga bendanya jelas, modalnya itu jelas, tapi mana benda yang didapati itu enggak jelas. Itu ikhwah, itu tidak jelas. Terus gimana kalau yang ini termasuk enggak ya yang di meja yang diputar itu kemudian dilempar guli? Apa namanya? Kok langsung tahu tuh? Apa namanya? Rolex. Nama jam ya, macam nama jam. Rolex. Oh, Rolex. Demikian. Itu kan dia seperti nyewa itu juga kan? Dia ketika dia dia lemparkan guli itu di putaran itu, tentu kan ada duitnya itu kan? Apa gratis gitu aja? Kan enggak. Nanti kan ada nomor-nomornya itu, gitu kan? Nomor berapa dia kena, nomor itulah ada nilai hadiahnya. Begitu ikhwah. Gitu ya. Taruhan aja. Oh. Atau yang ini ikhwah, kalau kita dulu beli gula tarik, masih ingat? Gula tarik yang nanti jadikan itu kan pakai gitu juga ada. Nanti belinya jelas misalnya. Kalau dulu mungkin waktu zaman saya itu masih 50 perak gitu kan. Beli jelas. Demikian. Tapi nanti diputar dengan dia. Putar. Nanti
Nanti kalau dia dapat 7, berarti 7 kali tarik. 1, 2, 3. Masih ingat gula tarik? Nanti dibuat bentuk gajah, bentuk ular, bentuk burung. Udah nggak ada lagi sekarang itu? Hah? Iyalah. Oh iya. Ya kami SD Impres dulu. Dari anak negeri masalahnya, dari mulai SD sampai saya STM negeri semua. Masih ada itu? Udah nggak ada lagi. Iya. Kalau itu kan bentuk ayam, bentuk apa lagi. Kemudian bisa ditiup dia. Pakai lidi gitu kan. Nah, itu ikhwah. Jadi kalau itu dibeli diputar. Demikian. Ada angkanya, diputar. Harganya sama semua. Yang penting setiap beli putar. Ada yang 5, 2, ada yang tarik udah macam itu. Dah, bilang untukmu. Itu ikhwah. Ada yang 7 tarik, baru 7 tarik. 7 tuh dia begitu pula cara hitungannya. Itu judi juga. Tapi emang asyik nengoknya kan. Demikian ikhwah. Nanti udah capek ditiup-tiup makan. Ya kan? Dia kan jadi kerupuk jadinya, kerupuk apa namanya seperti rapuh gitu. Itu ikhwah. Jadi yang begitu-begitu sebenarnya ya cara-cara seperti itu nggak dibolehkan karena nggak jelas ya, nggak jelas apa yang dibeli dan ada unsur horornya. Demikian. Baik, ada yang mau nanya silakan ikhwah. Ya. Kalau yang kayak di time zone itu Ustaz, Apa itu? main dia dapat tiket gitu, tiketnya bisa ditukar hadiah, tapi kita untuk main itu bayar. Mainnya gimana coba? Saya nggak pernah masuk time zone itu. Mainnya misalnya menghentikan angka sampai 100 bisa tekan waktu, kalau 100 keluar tiketnya banyak, jackpot. Oh. Tiketnya bisa tukar hadiah. Kita belinya apa? Kita Koin. main game itu. Saldo. Oh, ada deposit gitu. Sama seperti boneka lah. Jadi artinya setiap kali gini berkurang sekian gitu ya. Oh, judi lah udah jelas ikhwah. Udah jelas judi lah, main judi lah kok namanya. Jelas judi lah, seperti masukkan koin nanti dia ada gini boneka itu kan nanti nggak kena kepalanya, tuh begitu. Apalagi yang koin-koin yang dimasukkan nanti dia geser gitu, kerekak gitu. Kadang iya, kadang enggak. Termasuk itu semua gharar. Nggak boleh Yul. Pernah menang. Ya. Gimana? Pedagang jualnya 1 juta. Kita belinya ke aplikasi, tapi melalui cicil. Jadi aplikasi itu ngambil fee gitu ya. Gimana? Kita beli barang. Misalnya Shopee. Ya. Shopee. Kita beli. Jadi ada handphone, harganya 1 juta. Ya. Terus kita kredit di Shopee itu. Terus Di Shopee bayarnya itu per bulan misalnya 100.000 selama 12 bulan. Ya. Terus? Jadi ini seperti dia transaksi 2 kali, tapi 1 barang. Ya sama seperti kredit tadi itu kan. Hanya saja dia jual belinya melalui aplikasi itu. Ya dia termasuk yang disebutkan tadi itu. Iya. Dia ada cashnya nggak? Hanya kredit aja. Oh. Kalau terlambat bayar. Kena denda. Kalau terlambat kena denda. Ada Ustaz. Kalau Shopee Pay Later namanya. Ada Ustaz. Bayarnya nanti berarti. Ya kalau ada cash, intinya kalau ada beberapa harga dengan beberapa menu, dia termasuk yang disebutkan dalam buku ini. Karena dia itu transaksi aja. Jadi kadang orang mikirnya boleh gitu. Transaksi pertamanya apa? Jadi aplikasinya itu bayar ke pedagangnya. Ya. Terus kita bayarnya ke aplikasinya. Ya nggak apa-apa karena itu
apa namanya? Dia seperti reseller lah. Tapi masalah tadi itu tuh ada bunganya nanti itu. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Oh, beli 5 bungkus, yang diambil 4 bungkus. Oh, salah penjualnya. Nggak balik-balik lagi. Orang itu pun merasa nggak, malas juga balik. Nah, jadi pertanyaannya, ya pertanyaannya apa? Bungkus itu, jual aja kayak yang lain. Simpan aja, simpan. Nanti kalau orangnya datang, kasihkan. Sebab kalau ini nggak beli makan ini, ya basi, mubazir. Jual ke yang lain. Nanti kalau orangnya datang, kasihkan duitnya. Atau kalau orang datang, kasihkan lagi, bungkuskan lagi. Nasi campur itu. Atau kuahnya sudah dipisah nggak? Sigo. Ya. Ya boleh sedekahkan atas nama dia. Nanti kalau datangnya lagi, orang yang datang tetap dikasih. Bapak lama kali udah aku sedekahkan duit bapak. Ya nggak sebegitu. Ya. Kasihkan aja lah, cuma 6.000 peraknya. Ya. Nggak apa-apa, kan nanti gitu kan, nanti. Bukan dia harus langsung jual kan? Kalau tadi itu kan bersyarat, ku jual sekian dengan syarat engkau jual kepadaku gitu. Jadi bendanya ya gitu-gitu aja. Kalau tadi itu kan kalau kamu mau jual, kalau dia nggak jual, enggak ya, berarti kan dia punya hak milik yang sudah full hak milik. Ada lagi? Ya, Pak Edi. Taruhan pacuan kuda. Allahu a'lam bishawab, Rasulullah pernah melakukannya. Taruhan pacuan kuda itu. Tapi saya perlu takkid lagi, apakah itu dari peserta ataukah memang ada donatur gitu, donatur. Allahu a'lam. Tapi yang jelas ada. Pernah pacuan kuda itu berhadiah. Saya lupa itu. Ada yang tahu nggak? Dia itu apakah masing-masing peserta dimintai modal, kemudian siapa yang menang dikasih ke dia, ataukah memang Rasulullah yang memberikan siapa pemenang? Demikian. Saya juga lupa itu. Nanti kita tengok lagi. Karena itu terkait dengan masalah untuk persiapan jihad, dan para ulama juga menyebutkan perlombaan-perlombaan yang pakai hadiah ini segala hal-hal yang bisa untuk memperbaiki umat ataupun untuk kepentingan agama, seperti lomba adzan, lomba MTQ, lomba hifzul hadis, hifzul Quran, itu dibolehkan yang ada hadiahnya. Dan ada juga perlombaan yang tidak boleh ada hadiah. Itu dia. Selain itu semua, maka tidak ada boleh yang ada hadiah. Main bola, juara 1 hadiah misalnya kan, demikian, maka itu termasuk nggak dibolehkan. Ada lagi? Ya. Ya. Boleh. Itu kan utang kan? Dia kan hutang dengan perusahaan. Kalau terjadi apa-apa, yang bayar asuransi siapa? Ya, misalkan contoh karyawan tadi, contoh lah, dia kabur atau apa, nanti mobilnya hilang atau kecelakaan atau apa, nah yang membayar sama perusahaan, ya asuransi.
Jadi si karyawan mau beli mobil, kemudian dibantu sama perusahaan, Nah. bahwa cicilannya nggak diubah gitu. Saya harganya 100 juta, Ya. karyawan bayar tiap bulan sampai 100 juta itu. dah, kemudian Kemudian mobil tadi selama cicilan diasuransikan sama perusahaan. perusahaan dapat dari mana? Asuransi. Perusahaan dari mana? Pembayaran asuransi premi dari mana? Perusahaan. Ya dari perusahaan membeli diasuransikan mobil lagi. Ustaz. Ya, maksudnya preminya itu yang si karyawan yang memberikan preminya, ataukah perusahaan? Kan kalau kita mobil cash itu kan ada asuransi sekitar 7 juta gitu. Ya dibebankan sama karyawan. Gak usah lah, gak usah aja lah ya. Beli Atos saja 25 juta. Iya. Wah, ribet kali masalahnya. Jelimet ceritanya. Jadi kita sesuaikan aja lah dengan kebutuhan kita dan kemampuan kita beli kendaraan. Kalau memang mampunya beli second, ya sudah beli second. Jadi biar berkah kendaraan itu. Kan berapa banyak kaum muslimin itu karena kepingin punya rumah akhirnya kredit. Beli ini semua kredit. Periuk-periuk dapur-dapur pun kredit semua akhirnya. Akhirnya hidupnya itu hidup dengan berhutang. Apalagi para showroom ini kan ikhwah udah tahu dia kita bulan depan udah selesai kredit kita. Datang dia itu. Ini Pak ada produk yang lebih bagus. Nah, sepeda motor Bapak ini harus di-upgrade. Itu kan. Ini sangat lunak cicilannya, lunak kali. Nah, begitu-begitu ya, akhirnya terpikir lagi kan. Kata Bapak ini kalau sudah 5 tahun nih biasanya sudah mulai ada gangguan. Supaya lebih lancar, udah Bapak ini aja, nanti cicil lagi. Si cicilan aja itu. Karena mereka pintar-pintar, mereka itu kan, makanya kan memang ada timnya itu yang nawar-nawarkan cicilan kan. Yang tengok-tengoknya orang-orang ini parah, nggak akan mau tawarannya itu. Ini bangsa utang hilang dia, bangsa utang menghilang susah bayar. Biasanya kalau dilihatnya ada yang agak sukses, mereka datangi itu, ini kita punya punya sekian. Udah ya, nggak usah beli loh. Sepeda motor aja udah. Ya udahlah, gimana lagi sampai terlanjur. Ya, segera lunaskan. Gimana ya? Bagus, jual bagus. Tapi biasanya kalau jual banyak ruginya ya biasanya ya. Tapi tidak apa-apa dijual, beli yang second tapi yang masih bagus. Itu dia. Yang tadinya dia beli di tahun 2023 jual. Cari mobil yang second. Itu yang masih bagus, apalagi yang selain kalau Cina kan yang bagus-bagus itu kan turun harganya. Dengan harga yang lebih minim, kemudian dengan kondisi mesin yang lebih baik. Itu. Ada lagi? Ya. Mungkin di daerah saya banyak terjadi gitu. Pokoknya ini saya contohin Pak. Ya. Bapak ini punya lahan namanya kebun, Ya. sekitar 2 hektar. Dia butuh uang sekitar mungkin 20 juta. Ya. Dia tawarkan sama saya untuk meminjam uang itu dengan borong Surat tanah. bukan kebunnya tadi. Ya, kebunnya, ya. Jadi kebun ini saya kelola. Apakah terhitung riba ya? Nggak boleh Pak, karena Atau gini juga ada yang gitu di sana kan. Ada lagi yang gitu Ustaz. Uangnya saya pakai. Kebunnya tadi dia pakai lagi itu dia bayar juga sama saya, bayar sewa. Ada lagi yang gini-gini. Kebunnya tadi saya pakai, saya bayar sewa sama dia. kemudian utangnya? Utangnya tetap 20 juta sama saya. Apa dia tetap berutang sama saya 20 juta. Dengan borong kebun tadi. 2 hektar. Saya tanam jagung, tapi kebunnya ini saya bayar sewanya ke dia. Ya, sewanya miring apa enggak? Sewanya standar apa enggak?
sewa lahan. Standar, cuman sebagai utang tadi dia memborokan apa tadi aja kebun tadi. Boleh. Kalau dia misalnya ikhwah, pada dasarnya kan boroh hutang. Kita hutang 20 juta. Kemudian kita borohkanlah lahan kita ini. Udah. Kemudian lahan kita ini dikelola orang yang memberi kita hutang. Dengan memberikan dengan uang sewa. Iya, nggak apa-apa. Karena nggak ada yang diuntungkan di situ. Iya, nggak ada yang diuntungkan. Karena apa? Karena ikhwah dia tetap bayar 20 juta, sementara ini tetap bayar uang sewa, nggak ada masalah. Yang nggak dibolehkan kalau sewanya di bawah standar. Seharusnya sewanya misalnya setahun itu 2 juta, tapi ternyata karena dia yang telah memberikan hutang akhirnya turun jadi 1 juta. Disitulah kenanya dia. Boleh, karena dia udah berarti terpisah dia. Terpisah. Biasanya orang nggak mau begitu. Biasanya dia maunya itu lebih murah. Iya. Kalau seandainya dia bayar sewanya itu standar, pasaran nggak apa-apa. Tapi kalau nggak pasaran nggak. Berarti dia memberikan sewa itu dikarenakan orang itu berhutang. Itu ikhwah. Jadi para ulama-ulama kita dahulu ikhwah saking hati-hatinya kalau dia memberi hutang seseorang, ya, beri hutang seseorang. Misalnya saya utang ke antum nih, utang. Kemudian saya punya sepeda motor nih. Ayo akhi, kok pengajian saya bonceng gitu. Gak mau mereka, kenapa? Jangan-jangan ikut riba itu. Karena keuntungan. Biasanya nggak pernah nawar-nawari gitu kira-kira. Biasanya nggak pernah nawar-nawari. Ini kok tiba-tiba nawari sudah kasih utang. Itu. Ya apalagi kalau saya hutangi seseorang 5 juta, kemudian nanti suruh sapu-sapu ya halaman saya. Sapu-sapu halaman itu juga riba. Berarti dia nyapu-nyapu halaman saya dikarenakan dia ngutangkan saya, sementara hutang saya nggak mau berkurang kan, hutangnya tetap bayarnya. Tapi saya untung apa? Untungnya sapu-sapu halaman. Itu dia. Oke, ikhwah, itu saja, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalatu muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.